Selamat bertemu kembali para siswa kelas 11. Kita lanjutkan dengan dinamika benda tegar. Masalah yang keempat, kalau masalah pertama tadi rotasi saja, masalah kedua dan tiga itu adalah gerak benda, yang satu silinder pejal, yang satu bola pejal pada bidang datar, di mana bidang datarnya ada gaya gesek, kemudian diberi gaya dari luar. Yang satu di ujung benda, yang satu lagi di pusat massa. Ya, tapi pada gerak itu yang bekerja hanya dua gaya, yang mempengaruhi gerak hanya dua gaya, yang satu adalah gaya dari luar F dan gaya gesek, sementara gaya berat dan gaya normal tidak berpengaruh. Nah, pada masalah kita berikut ini masih tetap benda bergerak maju dan rotasi, ya, istilahnya menggelinding murni. Tapi masalah kita sekarang adalah seperti katrol, ya. Jadi seperti katrol yang dililit kemudian ditaruh di tempat yang tetap dengan tali. Jadi di sini akan ada tegangan tali, ya. Jadi Anda sudah tahu gaya gesek, Anda sudah tahu gaya normal, gaya berat, dan sekarang ada tegangan tali. Makanya saya bilang kalau Anda ingin tahu tentang tegangan tali secara ini, ditonton aja video-videonya, ya. Ada tentang gaya berat dan gaya normal, ada gaya tegangan tali, dan ada tentang gaya gesekan, walaupun sudah dibuat 4 tahun yang lalu, ya. Oke, kita mulai dengan soal ini. Kita ambil dari soal UM/UGM 2013, ya. Diambil dari buku penuntun fisika ini, ya. Tapi jilid 2 belum terbit, ya. Mudah-mudahan bisa terbit akhir bulan ini untuk kelas 11. Nah, ini soalnya seperti ini. Ada benda bermassa M berbentuk silinder pejal. Jadi ini silinder pejal, ya. Kalau tidak diketahui momen inersianya, silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat, seperti katrol atau yoyo, ya. Jari-jari R dililit dengan tali halus. Jadi ini dililit dengan tali halus. Ini tali ini, ya. Kemudian di titik tetap. Jadi ini di tetap ini, ya. Tidak bisa bergerak ke atas ke bawah, ya. Kalau soal olimpiade ini bisa bergerak ke atas ke bawah. Dan benda dibiarkan terjatuh berotasi seperti gambar. Nah, berapa besaran tegangan tali pada sistem? Ya, tegangan tali di sini. Oke. Kita gambarkan soalnya. Ini ada silinder pejal, ini ada tali. Pertama kita harus tahu gaya apa yang bekerja. Ya, urusan kita itu pada silinder pejal, ya. Jadi yang kita perhatikan hanya silinder pejal, ya. Kalau jari-jarinya R, kalau ini R, Anda sudah tahu momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Ya, seperti biasa, gaya yang biasa bekerja pada benda itu ada 4. Gaya berat, pasti, ya. Kemudian gaya normal, kalau ada persentuhan, bidang sentuhnya kasar ada gesek, dan kalau ada tali ada tegangan tali. Ya, di sini tidak ada gaya normal, tidak ada gaya gesek. Gaya gesek bidang, ya. Kalau gaya gesek angin diabaikan. Kenapa tidak ada gaya normal? Karena silinder ini tidak bersentuhan, ya. Tidak bersentuhan dengan bidang. Oke. Gaya berat pasti ada, bekerja di pusat benda. Ini gaya berat, ya. Kalau masanya M, ya, di situ masanya diketahui M besar, Mg. Kedua, di titik ini ada tali. Nah, di video itu ada titik ini akan menarik tali, benda ini ke atas, menarik silinder pejal ke atas. Sementara di titik tetap ini tali akan menarik langit itu ke bawah dengan gaya yang sama besar, ya. Kalau ini diabaikan. Tapi ini tidak kita tinjau. Kita tidak meninjau langit-langit. Yang kita tinjau hanya silinder pejal. Jadi tegangan tali yang ini yang kita dapat. Dengan demikian pada silinder pejal bekerja dua gaya. Satu Mg bekerja pada pusat massa. Ini pusat massa yang akan bertindak sebagai poros rotasi. Dan satu lagi di titik ujung ini tegangan tali. Nah, berikutnya apa yang terjadi kalau silinder pejal ini dilepas? Kalau dilepas maka silindernya akan bergerak ke bawah, kan? Ya, dia akan bergerak ke bawah, ya. Dia akan bergerak ke bawah dengan percepatan pusat massa, ya. Sama dengan A lah. Karena itu arah ke bawah kita anggap positif aja lah. Ya, supaya sesuai percepatannya ke bawah. Nah, sambil dia bergerak ke bawah dia akan berotasi terhadap poros, ya. Siapa yang menyebabkan rotasi? Mg tidak, karena Mg melalui poros, ya. Tidak menghasilkan torsi. Nah,
yang menghasilkan torsi adalah tegangan tali yang di ujung ini, ya. Nah, ini akan memutar ke sana, ya. Jadi Anda lihat poros ini tegangan talinya, ujungnya itu porosnya di sini, ya. Jadi ujung itu diputar, ujung ini diputar. Nah, begini kan. Nah, karena hanya satu, maka kita anggap plus. Ya. Nah, kemudian karena dia menggelinding, maka seperti tadi di sini ada sigma F untuk gerak lurus, ya, untuk gerak lurus ke bawah, positif, yaitu sama dengan massa daripada silinder kali percepatan pusat massa, ya kan? Nah, gaya yang bekerja pada silinder ada dua, mg ke bawah plus, ya, T ke atas min. Jadi mg dikurang T sama dengan M kali A pusat massa anggap A. Ya, seperti itu. Oke, ini persamaan pertama, ya. Nah, yang ditanya adalah besar tegangan tali, ya. Jadi perhatikan yang ditanya adalah T, ya. Ini yang ditanya. Ya, M kalau Anda lihat M itu diketahui, ya. M itu diketahui. G juga diketahui, ya, makanya dinyatakan dalam huruf. Jadi M ini diketahui, G diketahui, M diketahui. Nah, A tidak. Berarti di persamaan satu ini ada dua variabel kan? Satu ditanya tegangan tali, satu lagi A. Jadi tidak bisa selesai, kita perlu satu persamaan lagi. Nah, kita tahu satu persamaan lagi adalah gerak rotasi. Ya, gerak rotasi sigma tau rotasi ini mah. Ya, terhadap pusat massa. Akan sama dengan momen inersia terhadap pusat massa kali alfa. Kemudian gerak menggelinding ini kita anggap mulus, ya, jadi baik gitu, ya, jadi nggak ngaco begitu, ya. Maka Anda sudah tahu kalau mulus maka alfa akan sama dengan percepatan pusat massa dibagi atau jaraknya, ya, R jari-jari. Oke, jadi alfa ini A per R. Oke, sekarang torsi. Yang menyebabkan torsi terhadap pusat massa, mg enggak, yang menyebabkan torsi hanya T, ya. Jadi T kali lengan. Lengan Anda sudah tahu, ya, dari poros tarik tegak lurus. Jadi lengan momennya adalah R. Momen inersia pusat massa silinder ini, ya, setengah mr kuadrat. Anda hafalkan karena tidak selalu diketahui. Kemudian alfanya kita ganti A per R. Nah, jadi tidak terlalu susah. Tinggal kita coret ini. R kuadrat, R. Jadi kita bisa dapat hubungan T sama dengan setengah MA. Ya, ini persamaan nomor 2. Kalau Anda perhatikan, T ditanya, A tidak tahu. Ya, dengan demikian dua persamaan ini bisa selesai. Nah, tentu yang kita inginkan, MA ini kalau bisa dihilangkan karena dia, ini MA, ini ada MA. Ya, jadi MA ini kita substitusi ke sana. MA-nya kita ganti 2T, ya. Jadi dari sini kita dapat MA sama dengan 2T. Nah, itu kita substitusi ke nomor 1. Ya. Kita substitusi ke nomor 1. Ya. Oke. Kita substitusi, ya, nomor 1 tadi kan MG dikurang T sama dengan MA. Ini nomor 1, ya. Oke, sekarang MA ini kita ganti 2T, ya, dari nomor 2. Jadi ini kita ganti 2T. Maka hasilnya adalah MG dikurang T sama dengan 2T. Min T kita pindah ke sana. MG sama dengan 3T. Maka kita akan dapat T sama dengan MG per 3. Ya, tegangan tali. Kita lihat di sini. Nah, besar tegangan tali pada sistem adalah mg per 3. Jadi jawaban D ini, ya. Jawaban D, ya. Anda lihat jawaban D, ya. Jadi ini Anda lihat, ya. Tadi, ya. Kita masukkan tadi MA ini 2T. Ya, kemudian min T kita taruh ke sana 3T, maka T-nya mg per 3. Jawaban D, ya. Ya, seperti itu. Nah, ini soal ini sebetulnya pernah juga muncul, ya, di SBMPTN 2002. Kalau ini kan UM-UGM 2013, ya. Ini sebetulnya pernah muncul 11 tahun yang lalu, ya. Jadi sebenarnya soalnya itu berulang aja, hanya bedanya, ya. Jadi kalau Anda lihat ini adalah soal yang
SBMPTN 2002 ya. Ini ada yoyo ya, kira-kira seperti itu ya kalau Anda lihat di buku master ya. Ada lagi buku soal saya itu buku master namanya ya. Ini untuk kelas 3. Master Physics jilid 1 dan Master Physics jilid 2. Jadi untuk kelas 3 ada 2 buku. Anda bisa beli kalau memang Anda mau mahir membuat soal SBMPTN, sehingga ketika Anda testing Anda bisa lulus ya. Ini yoyo, ini 6 cm di garis tengah. Massa dari yoyo 200 gram, tentu kita biasanya jadikan kilogram, 0,2 kilo. Kemudian kalau digambar itu, digambar yoyo ada 6 cm, maka jari-jarinya tentu 3 cm ya. Kalau dijadikan meter, 3 kali 10 min 2 meter. Gravitasinya 10. Yang ditanya adalah momen gaya yang bekerja pada keping yoyo. Momen gaya. Nah, Anda sudah tahu, yang menyebabkan momen gaya adalah tegangan tali. Tali kita udah tahu nih, yang menyebabkan momen gaya adalah tegangan tali. Ya, dan itu sudah kita hitung tadi ya. Tegangan talinya adalah ini mg/3 ya. Sudah kita hitung tadi ya. Tegangan tali ini adalah ini ya. Cara menghitungnya seperti tadi ya. mg/3 ya. mg/3 ya. Jadi Anda boleh bilang ini tips MK, tapi tidak ya. Ini harus kita tahu ya. mg/3 dihitung dengan cara seperti tadi. Nah, momen gaya Anda sudah tahu. Ini pusat masanya di sini. Jadi momen gaya tinggal dikalikan dengan momen. Dengan momennya R ya. Nih kan ujung ini diputar. Nah, jarak dari poros ke tegangan tali R. Jadi momen gaya ya, torsi itu terhadap poros itu adalah T kali R. Nah, jadi hanya dikali R ya. Jawabannya persis mg/3 hanya dikali R. Nah, ini cuma bedanya ini pakai angka. Masanya berapa? 0,2 ya. Masanya masukkan 0,2. Gravitasinya berapa? 10. Jari-jari 3 kali 10 min 2 dibagi 3. Tentu satuannya Newton meter nanti. Nah, kan tinggal di kita 3 dibagi habis. Ya. Nanti Anda lihat ini 10 kali 10 min 2, jadi 10 min 1. Maka hasilnya adalah 0,02 Newton meter. Ya, seperti ini. Ya, jadi jawabannya itu ada ya. Nah, ini soalnya. Ya, ini Anda lihat SBMPTN ini. Ini ada jawaban 0,02. Nah, jawaban B ya. Jawaban B. Jadi beginilah ada 4 masalah ini kita ya. Bagaimana mengerjakan soal yang sekaligus mengalami gerak maju dan gerak rotasi. Dengan 4 contoh ini mudah-mudahan Anda paham. Setelah ini kita akan masuk ke benda yang dihubungkan dengan katrol. Bagaimana gerak benda dihubungkan dengan katrol kalau katrolnya berotasi. Kalau di kelas 1 kan katrolnya tidak berotasi. Nanti kita cari rumus tips-tips kreatif MK-nya untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN yang terbaru ya. Jadi saya harap Anda bisa mengerti. Sekali lagi, kalau Anda suka, silakan di subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak tertinggal memperoleh video-video kami dan juga agar kami lebih semangat untuk menuntaskan pelajaran fisika ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Martin Kanginan.